Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Atika Nur Aini dengan NPM 2014051008. Saya berasal dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi yang ada di dalam pelajaran statistika. Tapi sebelum kita membahas tentang distribusi frekuensi, alangkah baiknya jika kita mengenal dulu apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan suatu data. Nah, datanya ini bisa termasuk bilangan, gambar, dan lain-lain. Sekarang udah tahu kan statistika itu apa? Nah, selanjutnya distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan memperhatikan kategori tertentu dan memperhatikan kelas-kelas intervalnya. Bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam distribusi frekuensi yang pertama adalah kelas interval atau jumlah kelas interval. Nah, kelas di sini merupakan kelompok nilai atau variabel. Jadi, jumlah kelas interval menunjukkan jumlah nilai atau kelompok variabel data yang diobservasi. Yang kedua adalah batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas berikutnya. Nah, batas kelas ini ada dua macam, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Nah, batas kelas bawah itu merupakan nilai atau angka yang berada pada sebelah kiri dari setiap kelas tersebut. Dan batas kelas atas adalah nilai atau angka yang berada di sebelah kanan dari setiap kelas tersebut. Yang ketiga adalah rentang data atau range. Nah, rentang data atau range ini merupakan selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Jadi dapat dihitung dengan data terbesar dikurang data paling kecil. Nah, pada contoh data terbesarnya adalah 85 dan data terkecilnya adalah 50. Jadi range-nya adalah 35. Selanjutnya adalah panjang interval kelas atau panjang kelas, yaitu merupakan selisih antara panjang tepi kelas atas dengan tepi kelas bawah. Nah, ini dapat dihitung dengan membagi rentang data dengan jumlah kelas. Nah, pada tabel terlihat bahwa rentang datanya adalah 35, kemudian jumlah kelasnya adalah 6. Jadi 35 dibagi 6 hasilnya adalah 5,8 dibulatkan menjadi 6. Jadi panjang kelasnya adalah 6. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah tabel hasil panen jagung di Desa Mangunsuman. Carilah modus dari data interval di bawah ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan modus ini berada di interval yang sebelah mana, yaitu berada di interval 45 sampai 49 karena frekuensinya ini paling banyak. Kemudian langkah yang kedua, masukkan rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah delta F1 per delta F1 ditambah delta F2 dikali P. P ini adalah panjang intervalnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Tepi bawahnya untuk menghitungnya adalah 45 dikurang 0,5 ditambah. Untuk mencari delta frekuensi 1 yaitu 12 dikurang 8 per 12 min 8 ditambah 12 min 6. Kemudian kita kalikan dengan panjang intervalnya 45 sampai 49 itu adalah 5. Kemudian didapatkan hasil 46,5. Untuk contoh soal yang kedua adalah kita harus mencari median dari data yang telah diketahui. Langkah pertama kita mencari mediannya terlebih dahulu, yaitu setengah dari jumlah data atau sama dengan setengah dikali 40. Hasilnya adalah 20. Jadi median terletak pada data ke-20 yang terletak pada interval 2, yaitu 120 dikurang sampai 130. Untuk frekuensinya sudah diketahui pada tabel yaitu 18. Kemudian untuk tepi bawahnya kita dapat menghitung dengan mengurangi tepi sebelah kiri yaitu 120 dikurang dengan 0,5. Hasilnya adalah 119,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 12 dan diketahui C-nya adalah 10. Kemudian untuk langkah kedua kita dapat memasukkan rumus mediannya yaitu tepi bawah ditambah setengah min N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali C. Nah,
tinggal kita masukkan angkanya dan didapatkan hasil 123,9. Jadi median dari data interval di atas adalah 123,9 cm. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan kuartil 1 dan 3 dari data tabel berikut. Diketahui tabel data kelompok sebagai berikut. Ketahui N sama dengan 25. Kemudian kita kalikan N tersebut dengan 1/4. Hasilnya adalah 6,25. Kemudian untuk L-nya yaitu 109 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 108,5. Kemudian diketahui frekuensinya adalah 2 dan frekuensi kumulatifnya adalah 6. Dan kita ketahui panjang intervalnya adalah 22. Kemudian kita masukkan pada rumusnya yaitu Q1 sama dengan L ditambah 1/4 N min frekuensi dikali L kecil dibagi dengan frekuensi. Kemudian kita masukkan 108,5 ditambah 6,25 min 2 dikali 22 dibagi 6 dan didapatkan hasil 124,08. Video pembelajaran dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.